Semangat pagi bosku, semangat pagi. Ya, pagi-pagi kita harus semangat ya, karena pagi ini ada satu aktivitas pekerjaan yang dibilang ini pekerjaan tadi malam sehubungan karena cuaca yang tidak mendukung, jadi proses evakuasi agak sedikit lambat dan pagi ini baru bisa berhasil. Di sini saya lagi mempersiapkan tire untuk grader 273. Kebetulan tire nomor 3-nya ada kebocoran, tapi saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kebocoran ini. Apakah memang tire tersebut bocor murni atau mungkin hanya kebocoran o-ring? Kita masih belum memastikan atau menunggu informasi dari tim lapangan. Di sini saya sudah mulai membawa satu unit tire ya, untuk spare rencananya saya mau pasang kalau memang kebocoran yang benar-benar terjadi. Lalu di sini ada Samsul yang menginformasikan bahwa tire tersebut hanya kebocoran o-ring, dan setelah dikonfirmasi, oke, kita fixkan dan langsung kita kerjakan. Jadi tugasnya simple, hanya mengganti o-ring atau seal tire yang ada. Di sini pun saya mulai melakukan pendorongan kepada tire tersebut untuk dapat membuka bagian seal o-ring tire yang akan diambil oleh Ricky Asari, dan juga dapat membersihkan beberapa bagian rim yang ada di tire tersebut. Di sini tugasnya hanya untuk membersihkan di bagian groove o-ringnya dan permukaan area rim base-nya yang ada di bagian tire tersebut. Jadi di sini hanya membersihkan saja. Kemudian di sini ada Ragil Andrew Hayudi juga yang mempersiapkan salah satu alat support kita, yaitu hose angin untuk menyemprot beberapa kotoran atau bagian rim yang terdapat kotoran. Ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau partikel-partikel kotoran yang melekat pada groove o-ring atau bagian rim base rim tersebut. Setelah semua dipastikan bersih dan tidak ada kotoran yang melekat, kembali lagi Ricky Asari untuk memasang o-ring seal tire yang baru. Kemudian dioleskan seperlunya sesuai kebutuhan di bagian-bagian tertentu dengan menggunakan mounting kompon. Biasanya sih kita sebut sabun ya, biar agak licin, biar agak lebih mudah dan lebih dapat membantu menjebak angin ketika dimasukkan ke dalam tire tersebut. Di sini saya meminta untuk memasang juga di bagian belakang karena memang agak sedikit terbuka di bagian belakangnya, khawatir terjadi kegagalan. Di sini pun setelah semua selesai, saya pun mempersiapkan lagi untuk mulai menarik untuk merapatkan bagian bit tire yang longgar tersebut agar dapat melekat pada bagian bednya. Di sini Ricky Asari mulai memasang inflator di valve-nya, tapi kayaknya ada kotoran yang mengganjal, terpaksa harus dibersihkan dulu biar lebih memudahkan pengisian anginnya. Menunggu sejenak sesaat sambil memastikan lagi pemasangan inflator ini terpasang dengan tepat agar tidak ada angin yang terbuang atau adanya kebocoran pada inflator. Setelah semua berhasil dipasang, kemudian saya pun kembali lagi menarik dengan perlahan dengan sesuai arahan dari Ricky Asari, memastikan apakah berhasil atau tidak anginnya masuk ke dalam tire. Namun ternyata ada kebocoran yang masih terjadi. Di sini saya berpikir gimana caranya supaya anginnya bisa masuk dengan baik. Di sini Ricky Asari memastikan lagi. Kemudian beberapa saat kemudian Ricky Asari pun memperbaiki bagian inflator yang mungkin tidak rapat atau tidak bagus, dan Ragil Andrew Wahyudi pun membantu untuk memastikan, dan ternyata bagian dalamnya atau bagian luar yang ada di bagian bawah dalamnya. Di sini saya coba untuk berpikir lagi, maka saya coba untuk melakukan untuk yang kedua kalinya, saya coba untuk agak sedikit memberikan guncangan bagian bawah dan saya angkat sedikit, dan ternyata berhasil. Selesai masalahnya. Lalu selanjutnya sambil menunggu pengisian angin yang ada di tire tersebut, saya pun mencoba untuk berkonfirmasi atau berkoordinasi lagi kepada Ricky. Nanti setelah terisi angin beberapa persen, tolong pastikan bagian sidewallnya atau bagian treadnya untuk disiram secara menyeluruh agar kebocoran yang tidak terdeteksi itu dapat terlihat dengan jelas, tentunya dengan menggunakan air sabun. Karena informasi yang ada, unit ini bocor itu dari semalam, cuma karena akses jalan yang ada di lapangan itu terkendala dengan cuaca. Biasa habis hujan itu biasanya jalanan jelek, jalanan buruk. Jadi unit-unit yang beroperasi ataupun unit support untuk mengecek itu agak kesulitan.
Jadi jangan sampai kebocoran ini tidak terdeteksi. Jadi saya meminta lagi kepada Ricky untuk menyiramnya secara keseluruhan. Sambil menunggu tayar tersebut terisi anginnya, saya pun mulai melakukan salah satu pekerjaan yang kalau dikatakan reseal o-ring tire atau pergantian seal tire yang ada di sini. Kebetulan sealnya perlu diganti. Saya coba untuk membuka tire tersebut hanya untuk di bagian depannya, hanya untuk dapat menggantikan o-ring seal tire tersebut. Di sini tire sudah turun di bagian permukaan bed band dan flanknya, maka di sini sangat mudah untuk mengambil o-ring seal tire-nya. Kemudian saya meminta kepada Ragil untuk membukanya, dan di sini saya juga kembali lagi mengingatkan kepada Ricky untuk menyiram secara keseluruhan bagian tread tire tersebut untuk memeriksa atau memastikan adanya kebocoran yang tak terduga. Karena seringnya kita melakukan pekerjaan itu, terutama khusus ban-ban grader, ada kebocoran-kebocoran yang tidak bisa terdeteksi. Biasanya di bagian tread yang terkadang itu sering terjadi. Nah, di sini saya tidak mau kerjaan ini terulang lagi. Jangan sampai kita readykan unit ini ternyata balik lagi ke workshop gara-gara kebocoran yang tidak terdeteksi. Di sini Ragil mencoba membuka bagian lock ringnya karena akan dibersihkan secara keseluruhan di bagian permukaannya. Masih mencoba untuk membuka, sesekali saya arahkan untuk naik ke atas tire untuk membuka dari atas, tapi dia enggan untuk mengikuti instruksi. Dia yakin dan ternyata berhasil. Di sini juga diperlukan kebiasaan tentunya untuk membuka lock ring tanpa menggunakan dua tool. Dia hanya menggunakan satu tool, rebar, dan ini memang perlu dibiasakan. Setelah lock ring dan o-ring seal tire sudah dibuka, di sini saya meminta kepada Ricky Azhari untuk menyiapkan hose angin untuk menyemprot di bagian permukaan rim tersebut. Memastikan untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau partikel-partikel yang masih melekat, khususnya di bagian groove o-ring dan groove lock ring itu sendiri. Pekerjaan ini dilakukan sangat mudah tentunya ya, karena kembali lagi keadaan rim yang kita mau ganti o-ringnya ini itu keadaannya bisa dibilang bagus, bersih, tidak ada korosi yang terdapat pada rim tersebut. Jadi hanya perlu dibersihkan beberapa bagian saja, khususnya di bagian permukaan groove o-ring tire dan groove lock ringnya. Setelah sudah bersih, sambil menunggu apakah ban grader tersebut ada perubahan pada anginnya, di sini Ricky kembali lagi menyiapkan beberapa aksesoris tire termasuk o-ring, kemudian juga mounting kompon untuk memberikan olesan-olesan manja nantinya ya. Di sini ada Ragil Andri Wahyudi juga yang siap membantu Ricky. Di sini Ricky mulai memasang seal tire-nya atau o-ringnya, tentunya dengan memasang yang tepat dan benar ya. Di sini Ragil Andri Wahyudi mulai melakukan aktivitas yang kalau dibilang itu mungkin hanya untuk membersihkan bagian groove o-ringnya ya. Di sini kita lihat Ragil mulai memperbaiki lock ringnya, mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki, kemudian memastikan kotoran juga tidak ada di bagian lock ringnya. Kemudian di sini Ricky mulai memasang bagian lock ringnya, tentunya ini sesuai dengan kebiasaan dan berdasarkan pengalaman yang ada dan tentunya tuntunan yang tepat. Asik. Iya, di sini saling berdiskusi antara Ragil dan Ricky. Kayaknya ada sedikit perdebatan kecil ya di situ, sambil tersenyum melihat ke arah saya. Biasa, tanpa canda itu kurang gimana gitu dalam bekerja. Adalah sedikit bumbunya ya, biar kerjaan itu tidak monoton, serius terus. Nah, lanjut. Nah, pelan-pelan Ricky. Di sini ada teknik tertentu yang digunakan dalam pemasangan lock ring dengan menggunakan kedua tangan, tidak asal pasang karena di situ ada risiko terjepit. Jadi perlu pekerjaan ini perlu dilakukan sesuai dengan ajaran yang tepat tentunya ya, bukan ajaran yang sesat. Setelah berhasil memasang lock ring, di sini pun Ricky mulai memasang inflator dan dibantu oleh Ragil Andri Wahyudi untuk membuka keran valve hose angin tersebut. Dan di sini tugas saya adalah mengangkat bagian tire untuk membantu atau memberikan sedikit efek agar angin yang dimasukkan ke dalam tire itu
terjebak di dalam. Kemudian tentunya ini memudahkan untuk memasukkan anginnya lebih tepat lagi dalam kondisi seperti ini ya. Kita lihat dimana tayar tersebut berhasil masuk anginnya ke dalam tayar tersebut. Di sini saya mencoba untuk memindahkan lagi beberapa tempat yang perlu saya letakkan, dimana tayar di sini saya coba letakkan di bagian depan untuk memudahkan nanti pada saat pemeriksaan lebih lanjut. Di sini saya coba untuk mempersiapkan kembali stand rim karena ada satu tayar lagi yang butuh saya ganti seal o-ring tayarnya. Nah, sambil menunggu angin pada tayar yang sudah kita kerjakan tadi, di sini saya kembali lagi mengambil beberapa bagian yang perlu saya ambil, termasuk tayar ini. Ada beberapa tayar yang mau dikerjakan. Di sini saya ambil coba yang satu ini, kemudian saya coba pelan-pelan mengangkat. Di sini rawan ya, rawan dimana karena adanya becek atau genangan lumpur. Di sini biasa sering terjadi ketika menjepit ban ini lepas, ban terjatuh dan mengenai lumpur. Jadi di sini bisa kotoran lumpur tersebut mengenai unit itu sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar. Biasa ya, habis hujan, jadi lantai ataupun area kerja kita itu tidak sebagus seperti waktu kering ya. Pengaruh atau efek hujan itu ya ada lumpur, ada kotoran, ada air, semua potensinya bisa kotor lah. Itu bisa terlihat ya, di dinding itu kotor semua karena ya itu tadi ada proses pengerjaan yang dimana ban tersebut jatuh ke bawah, kemudian kebetulan di bawahnya ada genangan lumpur ya, artinya semua bisa terkena dampak kotorannya. Di sini saya coba untuk berputar-putar atau memutar bannya biar lebih memudahkan untuk turun bagian bed si bandnya. Lalu saya lepaskan dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi untuk membantu memudahkan nanti pada saat penekanan tayar untuk menurunkan bagian bed si band dan flanknya. Di sini saya coba beberapa kali meskipun ada kegagalan. Saya coba lagi dan saya terus coba sambil ditonton oleh rekan-rekan yang ada. Di sini saya sambil memastikan juga menunggu informasi kalau tire grader tersebut itu fix, bagus ya, tidak ada masalah. Nampak jelas ya, kotoran mulai melekat pada kaca yang ada di unit ya, artinya itulah dampak dari kotoran-kotoran yang ada di bagian bawah, terutama di area kerja yang banyak lumpurnya gitu. Pada saat tire jatuh ataupun kita hampas dari atas itu mengenai unit kotorannya. Di sini nampak jelas informasi yang saya terima dari Ricky dari luar, tayarnya aman, tidak ada kebocoran dan tidak ada pengurangan terhadap anginnya. Berarti tayar tersebut atau unit tersebut kita katakan ready. Lalu saya menunggu pengawas untuk mengambil unit tersebut ya, karena sangat mengganggu pemandangan indah kita yang ada di depan sini. Nah, di sini Ragil Andri Wahyudi sudah mulai jalan ke arah belakang unit tersebut. Entah dia mau ngapain, mau ngintip warung kali ya, mau ngambil apa gitu. Dengar-dengar sih katanya mau ngutang di warung. Ya biasa kan, panas-panas itu kalau kita tidak minum-minum yang dingin itu kurang gimana gitu. Sambil menunggu, saya tentunya di sini juga masih proses ya, putar-putar, mundur-mundur, cantik-cantik lah semua pokoknya sambil nunggu ini guys. Kayaknya Ragil belum datang dari warung ini, nggak tahu udah hasilnya apa enggak ini. Di sini saya mulai menekan ya tayarnya ke bawah. Sudah ada tanda-tanda penurunan pada bagian bitnya. Saya coba tekan di bagian flanknya dan ada hasil, ada bukti kalau memang tayarnya ini akan turun. Nah, di sini kira-kira ketika saya sedang asik menurunkan, tiba-tiba Ragil datang lagi, tapi nggak ada tuh bawa barang belanjaan dari warung. Kayaknya gagal nih, justru malah bawa ribar kosongan. Kembali lagi dia menonton, menunggu. Kapan ini? Saya juga nunggu-nunggu. Di sini tiba-tiba ada foreman kita, Abang Gultom Charles. Nah, yang dimana dia akan membawa unit tersebut untuk diparkirkan ya.
karena unit tersebut tidak ada masalah, ready. Nah, di sini sudah berhasil ya, satu o-ring seal tire juga sudah diambil sama Ragil. Kemudian Abang Charles Gultom pemain kita ini mulai menaiki unit tersebut, dan di sini tugas saya adalah untuk membantu melepas ganjal yang ada di bagian tire tandemnya di bagian belakang itu ya, karena unit ini tuh kita bisa kerjakan kalau dia diganjal dahulu. Jadi ada proses evakuasi di mana unit tersebut ketika ada kebocoran tire, untuk khusus yang grader itu kita harus ganjal. Kita harus ganjal dahulu. Ada ganjal khusus yang kita buat dari potongan-potongan besi yang tentunya sudah diukur dengan presisi yang tepat. Jadi kalau tidak diganjal, ketika ban tersebut bocor di lapangan dan mau di travel ke workshop untuk dikerjakan, maka ketika dipaksakan travel ke workshop dalam keadaan bocor, nanti ban tersebut akan berdampak kerusakannya lebih parah. Padahal ban tersebut sebenarnya mungkin masih bisa di repair, diperbaiki, ataupun masih bisa ditambal, atau bannya hanya kebocoran o-ring. Tapi karena tidak diganjal, sampai di workshop itu bisa jauh lebih parah rusaknya, bahkan bisa bocor beneran ya, atau bahkan scrap atau kita buang dan kita ganti. Tentunya ini tidak mau ya, kita juga tidak ingin hal seperti itu. Jadi sebocor apapun tire tersebut tetap kita akan ganjal untuk memudahkan dia travel ke workshop, agar ban tersebut di bagian tandem yang bocor tersebut itu adanya tergantung seperti yang kita lihat ini. Nah, di sini coba untuk membuka bagian ganjalnya itu dengan cara mengangkat pin tersebut dengan menggunakan cakar belakangnya. Saya lupa nama cakar belakangnya itu ya, dan juga bagian blade-nya. Nah, di sini coba untuk sedikit melakukan atraksi, di mana dia memberikan transmisi maju dan mundur, dan kemudian direm untuk memberikan posisi remove dari model tandem yang seperti ini. Kita bisa lihat, nah seperti itu ya. Tapi beberapa kali dicoba itu tidak menunjukkan hasil kayaknya. Saya juga sambil menunggu ini teman-teman yang di bawah, bagaimana, apakah ada perubahan, apakah bisa ditarik itu ganjalnya atau tidak ya, kita tidak tahu. Masih memberikan arahan, saudara Ragil Andri Wahyudi masih memberikan arahan kepada operatornya, terus masih berputar, masih melihat, terus masih memastikan apakah terjadi, masih melihat, masih memastikan, hampir sedikit lagi, terus dipantau, terus dipantau, dipandu lagi, diarahkan lagi, diputar lagi sama operator, apakah masih stop, ternyata tidak bisa, dan minta bantuan kepada saya untuk menekan tire-nya. Di sini saya menekannya di bagian nomor 4 tentunya. Nomor 5. Tapi saya salah memahami. Saya malah mau ke nomor 3 tadi. Langsung saudara Ragil Andri Wahyudi berteriak dengan kencang dari sudut lapangan, salah di sebelah sini. Oke. Lalu saya kembali menekan di bagian tire nomor 5. Dan terjadilah yang diinginkan, di mana posisinya mulai turun dan Ricky Asari mulai masuk ke area yang sempit dan berbahaya ini. Tentunya harus diambil dengan cepat dan tepat dan penuh hati-hati ya tentunya. Setelah berhasil kita lihat, nah barulah unit tersebut kembali ke posisi seperti semula, dan alhamdulillah tire-nya aman, normal, sesuai rencana. Dan silakan kembali lagi beroperasi, mencari setumpuk emas secuan-cuannya gitu ya, ceritanya seperti itu. Nah, di sini kita lihat Ragil Andri Wahyudi mulai kelihatan lemas ini, belum minum es teh tariknya Bang Jo ya kan. Nah, di sini dia mulai masuk ke area kerja lagi untuk membersihkan tire yang telah dikerjakan tadi ya. Di sini gradernya sudah mulai mundur, area lebih luas dan tidak sempit lagi. Di sini saya coba kejar ya, saya mau ajak balapan nih sebenarnya. Saya mau ajak balapan. Dia mundur, dia takut, dia lari, dia mundur, itu takut sekali dia ketemu dengan Magni nih, tapi nggak jadi ya. Oke, dia parkir aja, dia minta ampun katanya. Oke deh kalau begitu, saya putar balik, saya kembali lagi putar balik lagi ke posisi dimana saya melakukan pekerjaan ini. Jadi itu ya teman-teman, informasi terkait pekerjaan hari ini tuh. Jadi pekerjaan itu kita kerjakan dengan penuh dengan hati ya, ikhlas begitu, meskipun panas-panas ya kan. Walaupun warung di ujung sana itu buka, biasanya kita ada keinginan untuk ke warung gitu, walaupun nggak beli ya ngutang juga bisa ya, aman itu, bayar gajian ya.
Di sini mulai terlihat kotor ya kacanya, jadi membuat saya tidak nyaman. Jadi seperti itu ya info-info pagi hari ini pekerjaan kita. Semoga semua tetap aman dan selamat sampai pekerjaan selesai dan jam pulang. Terima kasih.